Oke, ya ini Pak Yoga, lulusan dari TK ITB angkatan 73. Beliau selama 40 tahun kita mengenal, experience-nya adalah di gas dan LNG bisnis, engineering design, kontrak, negosiasi, dan LNG operation. Saat ini sebagai CEO, partner and fellowship consultant PT Rinder Energia. Kemudian kita juga mengenal beliau sebagai upstream spesialis di PT Pertamina dari tahun 2008 sampai 2009. Yang sebelumnya Pak Yoga adalah Presiden Direktur Badak LNG Bontang dan VP Business Development Dogdi Senoro LNG Project. Silakan Pak Yoga untuk bersiap memaparkan materinya. Saya persilakan Pak. Terima kasih Bu Ela dan rekan-rekan semua, terutama salam hormat saya kepada para senior dan para guru saya dulu, rekan-rekan kerja juga, terutama kepada keluarga Pak Oyum, seorang yang sangat saya hormati. Jadi perkenankanlah saya sedikit berbagi mengenai apa yang selama ini sudah saya pikirkan, bagaimana kita mengoptimalisasi pemanfaatan gas atau LNG yang sebetulnya menurut pandangan saya selama ini masih agak terkendala lah. Saya mohon izin untuk share screen ya. Oke. Sudah mulai kelihatan mudah-mudahan. Sudah Pak. Baik, jadi ini saya kira bisa operate sendiri ya, bisa langsung ya, saya coba. Oke. Kira-kira alur bahasannya yang akan saya sampaikan ada 7 subtopik ya. Mungkin kelihatan terlalu banyak, kurang lebih 40 slide, tapi begini, saya agak bingung gitu, karena pasti yang dengar ini beragam lah ininya ya, latar belakangnya, sehingga saya memutuskan saya membuat materi yang lumayan urut gitu ya, supaya nggak lompat-lompat. Namun karena waktu yang terbatas, barangkali bab 1 dan hal-hal yang umum itu saya akan lewatkan, tapi saya masukkan di dalam slide untuk referensi untuk sebagian yang ingin mengetahui latar belakang mengenai industri energi, industri gas dan LNG di Indonesia. Kemudian relevan dengan topik yang akan kita bahas, yaitu kenapa sih kok ini dikaitkan dengan konteks negara kepulauan? Karena menurut pengamatan saya dan juga kebetulan kok ya waktunya bersamaan ya dengan ide untuk mengangkat kembali wawasan Nusantara, negara kepulauan, deklarasi Juanda yang digagas oleh Pak Sas beberapa bulan yang lalu. Barangkali karena itu makanya sekarang ini diambil sebagai topik. Jadi memang selama ini kita agak mengabaikan atau take it for granted bahwa negara kepulauan itu hanya dianggap sebagai keunikan, tapi juga tidak pernah didalami apa dampaknya bagi kalau skala besarnya itu sistem ekonomi nasional, atau di dalam kali ini apa dampaknya bagi industri pemanfaatan gas dan LNG di Indonesia yang relatif tersendat lah, kayak jalan di tempat boleh dibilang begitu. Nah, bagian ketiga 4, 5, 6 itu sebetulnya topik utamanya, yaitu ada 4 hal yang menurut yang saya amati itu perlu kita siasati ya, agar pemanfaatan gas itu di negara kepulauan seperti Indonesia bisa menjadi meningkat atau lebih optimal. Yang pertama itu adalah hasrat besar kita untuk mengganti, mensubstitusi BBM diesel di PLTMG
pembangkit listrik tenaga mesin gas. Itu kecil tuh, terutama di Indonesia Tengah dan Timur. Itu satu hal. Dan ini sudah berjalan lama juga nggak banyak kemajuan. Kemudian kita ini punya mungkin 50-an lebih ya stranded gas field ya, betul-betul stranded di tengah Kalimantan, di tengah Sumatera yang nggak jelas. Ketemu gas yang tentu untuk ketemu butuh biaya, tapi begitu ketemu nih mau diapain ini di tengah market nggak ada, ini nggak ada. Nah ini barangkali kita perlu juga berpikir, karena hal seperti ini tidak terjadi di negara daratan, di Amerika, mungkin di India atau di Cina. Ketemu gas dimanapun pasti ada pipa dekat situ, tinggal disambung. Ini kita nggak punya nih, karena pulau-pulau kan, pulau itu seperti negara sendiri sebetulnya. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah kita ini juga kesulitan untuk memanfaatkan gas dari Bontang lah, dari Tangguh ke customer utama di Jawa ya, terutama seperti di Nusantara Regas, di Jawa Satu. Itu juga menurut pengamatan kami itu lambat sekali perkembangannya dan banyak masalah. Oke. Kemudian ini yang mungkin dianggap seksi ya, masalah harapan kita, tapi juga jalan di tempat. Nah ini saya akan mencoba membahas, ada nggak sih jalan keluarnya? Udah tempatnya jauh dari market, mungkin pengembangannya tidak kompetitif, bersaing dengan LNG lain. Nah terakhir nanti kita coba rangkum ini di dalam bagian 7, yaitu bagaimana hasil pemikiran kita di atas itu dapat dibentuk menjadi suatu pola pikir keinsinyuran teknik kimia negara kepulauan. Paling tidak untuk tahap ini kita mikir teknik kimia dulu, tapi saya berharap sih, saya kira juga Pak Juhanda tuh berharap kita mempunyai konsep negara, wawasan Nusantara, negara kepulauan tidak hanya teknik kimia ya. Saya kira disiplin teknik lain itu juga perlu memikirkan. Gitu. Baik. Yang pertama, ini yang akan saya banyak skip ya, karena mungkin untuk teman-teman yang separuh dari kita barangkali ini sudah tidak perlu lagi ya. Cuma saya ingin, ini yang pertama ya, yang konteksnya sangat relevan dengan penghargaan kita kepada almarhum Bapak Koyum Chandranegara, senior saya di ITB, juga sebetulnya rekan diskusi yang sangat hangat ya. Kadang-kadang saya suka bercanda, saya tuh sama Pak Koyum tuh seperti benci tapi rindu gitu ya. Kalau di forum itu benar-benar forum nih, di depan publik ini kita tuh seperti berantem, benar-benar seperti berantem. Ya apa, beliau orangnya sangat blunt, sangat ini, yoga. Anda itu tidak nasionalis, jualan LNG. Nggak bisa itu. Seperti tadi Pak Sarjana kan menyampaikan, jangan sekali-sekali mengekspor gas. Nah, saya setuju sih sebetulnya dengan itu, tetapi hal itu tidak bisa dilakukan begitu saja. Karena memang apa yang terjadi di kita ini, ya, kita ini, potret kita ini, contohnya memang migas ya, kita mengekspor migas, tapi habis itu setelah jadi produk kita impor balik. Jadi nilai tambahnya di luar memang, di luar negeri. Contoh yang mudah itu adalah gas dari blok koridor ke Malaysia, ke Kerteh. Ya barangkali yang pernah ke sana itu tahu, di Kerteh itu ada pabrik pembuatan MDA, metil dienolamin. Gasnya dari Riau, dari kita. Diproduksilah menjadi ethyl oxide, metil dienolamin, dan gitulah. Siapa sih customer metil dienolamin terbesar di kawasan ini? Itu Indonesia, karena semua kilang LNG dan acid gas removal unit, AGRU, CO2 removal, itu di Indonesia memakai metil dienolamin buatan Malaysia yang gasnya dari blok koridor. Itu sebetulnya memang seperti yang dikatakan Pak Koyum, kita harusnya menangis ya. Itu. Nah ini kira-kira contoh kecil itu menggambarkan
hampir keseluruhan migas kita jual minyaknya, kita jual gasnya, tapi kita impor balik produk turunannya dari Korea, dari Taiwan, dari mungkin Cina gitu kan. Kita jualan LNG kok ke Cina, mungkin kita impor balik sebagai produk-produk petrokimia, dan itu gampang kalau dihitung pakai ilmu teknik kimia ya, heat and mass balance ya beginilah gambarannya. Sebetulnya rugi kita, Pak Koyum sangat benar. Ya cuman saya berpendapat proyek-proyek gas ini memang tidak bisa langsung dan hanya diluncurkan dengan tanpa LNG. Nggak bisa. Nih silakan, ini gas ini di-launch dengan pabrik pupuk. Nggak jalan. Dengan metanol, nggak jalan. Dengan DME, nggak jalan. Jadi LNG itu kalau menurut pandangan saya, LNG is the necessary evil. Jadi setan yang kita butuhkan nih untuk membuat ekonomi kita bergulir. Mudah-mudahan dengan paparan-paparan ini kita semua bisa mencari jalan keluar. Saya ingin nanti menyampaikan beberapa pandangan lah jalan keluar, terutama dalam konteks sebetulnya negara kepulauan ini perlu pemikiran yang berbeda, kira-kira begitu. Ini saya lewatin aja, ini menunjukkan bahwa kita ini track record-nya di LNG sudah luar biasa. Orang-orang yang ahli di gas dan LNG itu banyak banget, ya. Fasilitasnya juga banyak. Jadi sebetulnya salah kalau kita soal gas atau LNG itu kita pakai konsultan dari luar atau pakai ahli dari luar. Oke. Nah ini bisnis small LNG yang sebetulnya sudah pikirkan sejak lama, tapi sebenarnya baru berkembang 5 tahun terakhir. Sayang sekali ya. Nah ini memberi gambaran. Kalau ada gas seperti Masela ya, yang saya nggak tahu kursor saya itu kelihatan nggak ya? Nah, itu 2000 kelihatan ya, 2000 mmSCF itu bisa jadi apa tuh? Nah ini sebelah kanan itu kalau jadi pembangkit ya dapat 100 gigawatt. Kalau dibikin pabrik pupuk semua dapat 40. Kalau dijadikan metanol dapat 15 juta ton metanol. Artinya dari angka-angka ini, kalau tidak di-launch sebagai LNG, tidak akan mungkin bahwa gas Masela itu akan terluncurkan karena metanolnya oversupply, pabrik pupuknya oversupply, kira-kira gitu. Ya. Atau dibikin diesel di BBM ya, GDL, atau dijadikan DME, itu bisa juga gitu ya, nanti kita bahas. Nah sayangnya memang lapangan gas ini makin lama makin kecil yang ketemu. Kita mau ketemu lagi kayak Masela rasanya hampir tidak mungkin lah. Nah konyolnya di Indonesia udah tambah kecil ketemunya, tambah di pojok-pojok negara kepulauan itu. Oke. Ini juga untuk pengetahuan umum, gas itu bukan komoditas. Jadi kita harus berpikirnya, memikir bisnis gas itu bukan komoditas. Oke. Nah, saya kira semua orang tahu ya, perdebatan dan wacana gas di Indonesia itu nggak kunjung usai. Karena sebetulnya persepsinya itu keliru ya. Itu persepsi kita itu gas itu murah. Cuman nyatanya itu gas murah itu hanya berlaku di negara daratan, negara kontinental. Kenyataannya, dan ini sudah dibuktikan dengan berbagai studi, terakhir adalah studi kita mengenai bagaimana merubah kurang lebih 52 titik PLTMG, pembangkit listrik tenaga mesin gas di Indonesia Timur, punya PLN, nanti mungkin Bu Inten bisa menceritakan pengalamannya. Itu tak kunjung jalan saking mahalnya biaya logistik. Itu ya. Kemudian juga biaya eksplorasi dan produksi gas di Indonesia, karena kita negara kepulauan di pojok-pojok, kita jadi mahal. Lain halnya dengan di Amerika, ketemu gas di sebelahnya ada industri atau ada ekonomi yang jalan. Di Indonesia ini kalau ketemu di Masela, di tengah-tengah sana, kota paling dekat Saum Laki,
Saumlaki itu sama Depok, gedean Depok. Nah, kira-kira gitulah permasalahannya ya. Jadi paradigma bahwa gas itu murah itu saya kira perlu kita pikir lagi nih untuk negara kepulauan seperti Indonesia ya, karena biaya transportasinya jauh ke pengguna di Jawa atau pembangkit listrik PLN yang sebetulnya terlalu kecil untuk keekonomian gas itu. Ya. Padahal kita tahu gas murah itu diperlukan untuk pengembangan industri petrokimia. Industri petrokimia itu salah satu syarat agar ekonomi Indonesia itu bisa lepas landas, kalau menurut teori Rostow itu, dari negara berkembang menjadi negara maju. Tidak ada negara yang menjadi negara maju tanpa industri petrokimia, termasuk negara-negara yang tidak punya sumber daya, seperti Taiwan, Korea, Jepang. Sudahlah, itu prasyarat. Tanpa industri petrokimia, lupakanlah kita menjadi negara maju, kira-kira gitu. Nah, itu dia ironisnya, Taiwan, Jepang, Korea itu ambil gasnya dari kita. Habis itu jual petrokimianya ke Indonesia ya. Apakah mereka yang pintar atau kita yang bodoh ya, nggak tahu nih. Baik, saya kira ini untuk ilustrasi ya. Gas itu sangat tidak mudah ya untuk ditransport ya. Ini contohnya, ini contoh klasik ya. Di Cina ini banyak orang nyolong gas pakai apa namanya, balon plastik segede-gede gini ya. Ini menunjukkan, saya ingin menunjukkan tidak mudah mentransport gas dan jadi mahal gitu ya. Walaupun tentu ini berbahaya ya. Nah, cuma yang uniknya di Cina itu kesulitan itu menjadi peluang. Jadi mereka memang bisa berpikir kearifan lokalnya lah kira-kira gitu. Ya. Kami punya ini, kami bisanya ini, ya mari kita buat seperti ini, bis yang pakai kayak bantal itu di atasnya itu isinya gas alam. Luar biasa kan, cara berpikirnya luar biasa. Kita harus survive dengan apa yang ada. Nah, itu ini yang ingin saya ajak teman-teman insinyur kimia BKKBI untuk ya nyontoh lah apa yang dilakukan di Cina ini. Ya, mudah-mudahan kita terinspirasi. Oke. Nah, sedikit juga intro, sebetulnya negara kepulauan ini memang unik ya, ada keunggulan, ada kendala, ada swotnya lah, kira-kira gitu ya. Saya nggak tahu, saya bukan ahli listrik ya, tetapi saya mengamati bahwa sebetulnya negara daratan itu punya kemudahan ya, bahwa industri pembangkit tenaga listriknya itu sebetulnya kalau boleh diistilahkan itu distributed power transmission. Jadi pembangkitnya itu bisa di pusat-pusat, pembangkitnya bisa gede sekali di pusat-pusat energi atau di pantai-pantai kalau energinya diimport, ke dalam itu pakai transmisi. Indonesia nggak bisa sebagai negara kepulauan. Yang kita harus lakukan adalah distributed power generation-nya yang didistribusi. Pembangkit kecil lah ratusan di pojok-pojok itu. Akibatnya apa? Udah kebutuhannya kecil, economic of scale tidak terpenuhi. Ini jadi mahal. Kasihan PLN. Kalau PLN BPP-nya, biaya pokok produksinya tinggi, yang bayar siapa sih? Yang bayar ya saya, Bapak Ibu semua. Itu BPP Pertamina. PLN. Karena situasi negara kepulauan ya memang begitu, given. Keadaan alam begitu, mau nggak mau PLN nggak bisa bikin sistem seperti di Amerika, India, atau Cina dengan distributed power transmission. Ini tidak bisa dirubah. Nah, inilah ini contoh ya untuk tenaga listrik. Saya kira untuk sektor-sektor lain juga mirip bahwa sistem kita ini tidak bisa disamakan, tidak bisa copy paste dari textbook atau dari karya-karya di Amerika, Eropa, atau Cina atau India. Pipa dan LNG jadi mahal karena harus lewat laut. Ya, saya kira ahli pipa tahu untuk membangun pipa lewat laut harganya sekitar 2 kali lebih mahal dari pipa darat, dan yang lebih susah lagi kalau kita membangun pipa darat di Amerika, di Eropa, ekonominya bisa berkembang karena daratan di jalur pipa.
Nah, kita mau bangun pipa yang di tengah Laut Jawa, siapa yang mau berkembang di situ? Kan ikan tidak butuh gas. Kira-kira gitu ya. Makanya jadi mahal, sehingga economic of scale itu tidak terpenuhi. Ya. Kemudian juga memang terjadi mismatch ya antara lokasi sumber energi terutama dengan kegiatan ekonomi yang hampir semua di Jawa. Sehingga kita mengeluarkan ongkos banyak untuk membawa energi ke pusat ekonomi, sentra ekonomi di Jawa. Ya kenapa nggak kita mikir jangan energinya dong yang dibawa ini. Cobalah diberi insentif supaya industrinya mau berdiri di dekat itu. Dan biarkan Jawa menjadi sumber pangan karena tanahnya paling bagus ya. Jadi harusnya kita pikirkan. Ini ya. Jadi memang sebaiknya kalau kita mau bikin industri di daerah yang tanahnya tidak bagus untuk pertanian. Sekarang salah kaprah, tanah yang bagus untuk pertanian dijadikan industri. Habislah itu Jawa. Sumatera bagian timur juga subur. Tapi kalau Sumatera bagian barat itu subur, tapi yang Sumatera bagian timur kurang subur. Nah, itulah untuk industri, kira-kira gitulah konsepnya seharusnya. Oke. Nah, sekarang problem pertama nih. PLTMG, pembangkit listrik tenaga mesin gas. Itu ada di atas 50 lah. Dan semua desainnya itu dual fuel. Bisa jalan pakai diesel atau solar ya, istilah kita. Tapi bisa juga siap untuk gas. Saya pertama kali bicara dengan teman saya di PLN waktu itu, kebetulan satu angkatan, Pak Ali Herman. Itu sebagai teman aja kita nggak bisa deal. Pernah satu kelas saya saya di Pertamina, Pak Ali Herman waktu itu direktur PLN. Itu nggak bisa deal. Makanya saya gemes. Apa sih yang membuat ini kok nggak jalan-jalan aja? Terpikirlah. Oh, kita ini selalu pakai textbooknya Amerika, ya kan? Ya textbooknya sih nggak ada yang salah dengan textbooknya, benar sama. Cuma menerapkannya kita keliru. Kalau kita memikir distribusi gas atau LNG, selalu kita menyontek konsep yang namanya milk run. Ya ini. Kapal gede muter. Itu. Nah, ini memang bagus untuk negara daratan yang coastal ya. Kita nggak bisa. Makanya saya mencoba berpikir, gimana kita menerobos ini? Coba ada nggak konsep yang tidak migran? Makanya kita pikirkan ada konsep yang namanya shuttle storage ship atau SSS ini. Kita lihat nih ya, kalau pakai migran, total storage-nya itu 14.000 meter kubik. Dan storage itu capital, harga. Baik storage dari kapalnya dan juga storage di daratnya. Tapi kalau pakai konsep shuttle storage ship, tangki yang di darat tuh hilang semua karena shipnya shuttle, ulang-alik. Begitu nyampe dia udah mangkal di situ sampai habis gasnya. Jadi nggak perlu ada storage. Dan karena dia bolak-baliknya tempat dia sendiri, round trip-nya pendek. Karena round trip yang panjang ini 16 hari yang di migran itu menyebabkan waktu tunggunya lama, jadi tangkinya itu jadi besar-besar. Kan kelihatan ini, dari 14.000 turun menjadi 8.000. Dan itu capex reduction. Salah satu reduction yang lain adalah kalau ada tangki di darat, maka harus ada LNG threshold atau semacam threshold itu jalan lah untuk pipa, karena pipa LNG kan tidak bisa ditaruh di bawah laut dan itu mahal, pipa LNG-nya sendiri mahal, kira-kira gitu. Ini semua hilang di situ, jadi kita bisa berharap penurunan capex ini konsepnya gini lah yang SSS ini ya. Jadi loading dulu di sumber LNG, kemudian dia ke tujuan, dia dievaporasi, diregaskan kembali. Kemudian waktu yang kapal pertama mau habis, kapal kedua sandar di sebelahnya itu paralel selama mungkin 1 hari. Habis itu yang kapal yang pertama balik ke pangkalan ngisi lagi, kira-kira gitu. Jadi kita nggak perlu bikin fasilitas yang banyak di darat.
Ya ini keuntungannya. Nah ini kalau ambil contoh untuk PLTMG di Papua ya, ini turun memang logistiknya. Kalau kita bisa memakai kapal yang kecil-kecil, makanya di sini ada sedikit disclaimer ya, unconstrained smaller LNG ship size. Nah, cuman setelah kita review lebih jauh dengan perkapalan ITS, Pak Yoga itu konsepnya nggak bisa jalan gitu. Kenapa? Di Papua itu ombaknya gede, nggak bisa pakai kapal 300 meter kubik. Minimum berapa Pak? Itu Pak Tri Ahmadi dari ITS. Harusnya 1.000. Wah, kalau harus 1.000 ya buyarlah konsep SSS ini. Tapi sebetulnya saya bisa menerima itu. Tapi saya tuh heran, masa sih kita tidak bisa merancang transportasi yang skala lebih kecil supaya matching dengan skala ekonominya, terutama PLTMG. Nah, ini saya kira masih menjadi tantangan untuk konsep ini, tapi mudah-mudahan paling tidak proses saya berpikir untuk mencari jalan keluar untuk negara kepulauan itu bisa menginspirasi yang lain untuk mencari cara-cara, tidak hanya di dalam sistem distribusinya, tapi mungkin di desain kapalnya juga kita perlu pikirkan yang cocok dengan skala ekonomi negara kepulauan yang terpisah-pisah dan kecil-kecil. Oke, yang kedua, ini juga sudah klasik ini dari zaman saya masuk Pertamina ini ada gas Pak Yoga di sini. Gasnya cuman kalau diproduksi 10 mm di tengah-tengah Jambi mau jadi apa gitu. Atau ada lapangan minyak karena di tengah hutan, ya kan, gasnya di flare 1 mm, 2 mm. Nah ini masalah besar. Ini contohnya nih. Saya anggap di Kalimantan lah. Ini contohnya agak gede sih, 100 mm ya. Di tengah Kalimantan, siapa yang mau pakai 500 megawatt tenaga listrik itu untuk gas yang 100 mm? Atau di tengah-tengah Kalimantan kita bisa bangun 2 pabrik pupuk. Pasti nggak mau orang pupuknya. Atau pabrik metanol. Ya. Ya. Nah, tapi kalau kita bisa memproduksi BBM di tengah-tengah Kalimantan, sebetulnya diesel itu di tengah Kalimantan ya pasti terserap. Wong semua orang butuh diesel atau LPG. Nah inilah yang saya anggap sebagai kita di dalam merancang suatu industri atau pengembangan wilayah yang perlu industri dan pemanfaatkan sumber daya alam. Kita harus mencari market yang readily absorbable by conventional market. Jadi nggak usah mikir, wah saya kalau gas harus jadi LNG atau harus jadi pabrik pupuk, harus jadi metanol, mentang-mentang teknik kimia. Enggak lah, kita harus melihat yang di situ bisa dipakai apa sih? Karena kita negara kepulauan, kita ini tidak, mohon maaf kalau saya katakan, pulau ini kayak negara sendiri, gitu. Secara pemerintahan kita ini negara kesatuan, tapi sebenarnya secara ekonomi dan industri kita ini kayak negara serikat loh, federal sebetulnya. Karena susah menyatukan ekonomi sama industrinya itu. Nah ini alternatifnya kalau ketemu gas di tengah hutan apa sih dengan berbagai plus minusnya kira-kira gitu. Ini DME ya, prosesnya saya kira nggak perlu diulangi, ini bukan kuliah unit proses. Tapi yang penting gini ya, ini kalau gas di tengah hutan diproduksi, kira-kira harga gas dari sumur berapa sih yang bisa membuat DME itu skala ini ya, skala 50 mm, nah itu relatif kecil ya. Itu ekonomis, kita lihatlah. Berapa IRR yang bisa diterima? Mungkin 12%, mungkin 10% ya. Kita lihat perpotongannya IRR 10 atau 12% ya. Yang motongnya di garis merah. Itu $4. Tentu kalau harga gasnya lebih murah, misalnya $3, yang hijau itu di atasnya IRR-nya naik. Nah ini memberi gambaran sebetulnya untuk kapasitas 50 mm saja. Sebetulnya peluang itu ada.
tapi berbicara dengan banyak klien yang dari PSC. Klien PSC itu kebanyakan klien upstream. Orang upstream itu enggak mau mikir downstream. Yang nemu gas itu orang teknik perminyakan, orang geologi. Kalau saya ketemu gas ya dijual pipa Pak Yoga. Pipa nggak masuk akal, siapa yang mau pakai di situ Pak? Bikin aja DME, bikin aja GTL. Wah itu urusannya orang TK, bukan urusan teknik perminyakan. Ini konyol juga kan? Sangat sektoral kita berpikirnya. Jadi perusahaan migas upstream itu nggak mau megang hilir. Makanya Pak Sas bilang ini perlu konduktor, ini memang perlu arranger. Ini yang banyak belum ketemunya di situ. Sebetulnya kalau ilmunya ada semua, gitu. Sama GTL juga ini track record GTL ya. Sama dari situ kelihatan ya untuk harga Pertamina Dex yang 7.400 per liter. Kalau kita anggaplah kita bisa jual di situ dengan harga 5.000 aja. Kelihatan sebetulnya IRR-nya cukup bagus ini. Dengan teknologi yang sebetulnya lumayan proven loh. Ini capex-nya kita ambil semua dari data ini. Ya. Tapi salah satu kendala besar itu tadi, perusahaan upstream itu nggak mau ngurusin teknologi proses. Bukan bidangnya lah. Mohon maaf. Oke. Nah, ini kesimpulan dari tadi, jadi bisa dilihat pada harga gas berapa, DME ekonomis, kalau 12% IRR atau GTL berapa. Oke, sekarang yang kedua ya, ini masalah yang kedua sebagai negara kepulauan, yaitu kita ini ingin mohon maaf siapa ya? Oke, saya lanjut. Ya. Oke. Jadi kita ini sebetulnya butuh banyak regasification terminal di Jawa. Karena demand yang paling besar itu di Jawa. Salah satunya yang kita tahu adalah Nusantara Regas di Jakarta yang memasok gas ke PLTGU Muara Karang, Tanjung Priok, dan Muara Tawar. Tapi kita ini kan sebetulnya perlu suatu saat kita nggak bisa pakai batu bara di Suralaya atau di Paiton, harusnya beralih ke gas lah. Kalau EBT masih nanti lah ya, tapi gas. Tapi kita mau bikin terminal di Jawa ini sulitnya setengah mati. Kalau kita bikin terminal yang model darat ini, ya kan, yang model terminal yang ada pelabuhannya, mau membebaskan tanah untuk terminal setengah mati, kemudian membawa LNG-nya dari laut yang bisa menerima kapal LNG gede yang kedalamannya atau draftnya 15 meter. Di pantai utara Jawa itu jaraknya 8 kilo untuk dapat 15 meter. Contohnya Nusantara Regas itu. Sangat rumit secara teknis. Maka terus dibikinlah yang di Nusantara Regas dan juga di Jawa 1, yang di Jawa 1 itu lupa tempatnya, sekitar Subang itulah ya. Itu FSRU nih. Jadi terapung, baik Nusantara Regas itu terapung. Nah, kesulitannya dengan yang terapung itu, apa yang terjadi di Nusantara Regas? Karena tangkinya itu kapal, ya, ini mungkin, nah ini, seperti yang sebelah kanan ini ya, FSRU ini, salah satu ini adalah terminal penerima dalam bentuk kapal. Ya, kita anggaplah ini yang putih ini, ini Nusantara ini, yang merah ini, itu dia diem di situ sebagai storage. Gitu. Nah, masalahnya, karena ukurannya sama, setiap kali loading, itu nggak bisa sampai habis. Loading dulu 80%, sononya sebelahnya udah penuh.
Tunggu dulu ya, stop dulu. Kapal itu sandar sampai 3-4 hari. Oke, masukin lagi setelah agak kosong. Nah, ini ribet. Belum lagi kalau mau perluasan, terpaksa kita bikin lagi seperti ini. Agak sulit diperluas dibandingkan yang terminal di darat seperti yang sebelah kiri ini, Seaport Land-Based LNG Terminal. Nah, makanya sebetulnya saya kira perlu kita pikirkan memakai konsep SSS. Pak Yoga, waktunya 5 menit lagi. Ya, memakai konsep SSS yang terapung tidak, tapi yang dibenamkan seperti gravity base itu juga tidak. Nah, keunikannya ini kita tidak punya terminal. Jadi kapalnya ini dua-duanya bolak-balik gitu. Yang satu sandar, yang satu pulang ngambil muatan, nanti sebegitu yang ini udah mau kering. Jadi nggak ada transfer dari kapal ke kapal, nggak ada. Ngapain juga? Dan ini saya kira bisa menjadi solusi yang bagus ya untuk terminal-terminal baru di Jawa. Ke daratnya sudah gas, jadi nggak ada masalah karena mau pipa gas itu bisa ditaruh di bawah laut. Ya kira-kira sama lah konsepnya dengan yang kecil tadi, kira-kira gitu. Sekarang masalah. Ya, masalah ini sekarang tersandera karena partisipasi dari interest dari Shell ini mau dijual, belum ada yang mau beli. Ya. Terus proyeknya ini susah bersaing dibandingkan proyek dari Amerika, dari Afrika Timur, atau perluasan Qatar. Sementara dari KKKS masalah itu terdesak jangka waktu kontrak EPC yang 10 tahun pengembangan, 20 tahun produksi, kira-kira gitu. Nah, sehingga masalah itu harusnya baru bisa jalan kalau harga proyek yang 20 miliar itu diturunkan menjadi sekitar 10 miliar. Tapi jangan mengurangi revenue atau kurang dikit lah, gitu kan. Baru itu akan jalan masalah itu. Tantangannya adalah menurunkan proyek sebesar itu 20 billion ya, 20 billion itu 20 miliar US dollar. 50% itu kan seperti mission impossible. Tapi menurut saya bisa. Nggak mudah sih, tapi bisa. Ya. Yang pertama, ya. Nah ini mungkin Bu Ella nih senang. Kita nih bisa nggak Bu Ella menurunkan capex Masela dengan desain yang sama, tapi capex-nya turun 30-40%. Ya. Sekarang di POD-nya itu 20 billion, 20 miliar, 2 train 9,5 juta ton. Ya. Kalau kita turunkan desainnya menjadi tekanan rendah, sekarang kita merancang, ini agak teknik kimia ya, ini kita merancang kilang LNG itu kurang lebih 55 bar, 55 kilo ya. Kenapa 55 bar? Karena itu maksimum rating ANSI 600 pon. Karena kalau 600 pon pengen di atasnya lagi, naiknya lompat ke 900 pon. Terlalu mahal. Ya. Tapi kita bisa menurunkan dari desain 600 bar ini, ya ini lihat ya, 600 pon. Ini desain umum. Ya. Kita turunkan menjadi 300 pon. Itu bisa. Ya. Dan peralatannya itu akan turun harganya. Ya tentulah, karena lebih tipis kan besinya. Lebih tipis besinya. Ini biayanya, ini saya mencoba hitung major equipment aja. Tentu kalau major proses equipment turun, pipingnya turun, pondasinya turun, segala macam lah. Ya, gitu. Nah, itu kalau kita tadi asumsi dengan menurunkan desain tekanan itu bisa 14 billion turunnya dari 20 billion. Itu hanya dari menurunkan dari high pressure 600 pon menjadi 300 pon. Tapi saya kira kita bisa menurunkan lagi kalau ngapain kita bangun 2 train. Inpex dan Shell itu kan bangun 2 train karena supaya di dalam masa PSC-nya itu dia bisa mendapatkan revenue sebanyak-banyaknya. Mana dia peduli setelah 20 tahun
pabrik LNG itu masih bagus. Di Arun, di Bontang, pengalaman saya pabrik LNG 20 tahun itu masih bagus. Bikin aja satu tren, tetapi diberilah dia kemudahan. Oke, KKKS kamu saya panjang 50 tahun. Nah, kalau proyek 2 tren harganya sudah 14 billion, kalau 1 tren tapi boleh operasi 20 tahun, harganya turun lagi menjadi 10 billion. Ya. Tapi memang negara tidak mendapat penerimaan yang gede di depan, tapi sustain dan proyeknya jalan, itu yang penting. Bahwa fuelnya naik, oke lah, fuelnya naik nggak banyak kok, nih cuma naik 4% kalau turun 300 pon, gitu. Nih, jadi saya kira arah dari kesimpulannya itu ya kita harus menata kembali lah ekonomi kita ini betul-betul banyak mismatch antara karena negara kepulauan antara ketersediaan sumber daya alam dengan sentra ekonomi. Perlu kita pikirkan kembali karena kalau enggak kita akan terus menjadi negara yang tidak efisien terutama di dalam sistem energi. Oke. Jadi kita dengan adanya peluncuran kembali deklarasi Juanda dan lain-lain, kita penting sekali kita memahami keunikan, keunggulan, kendala, peluang negara kepulauan seperti kita ini. Kita perlu belajar lagi, perlu diskusi lagi, supaya kita sama background-nya. Oh, Indonesia ini kayak gini. Tidak bisa dipikir, tidak bisa dikelola dengan apa ya, kalau istilahnya konsep-konsep yang ada di Amerika, di Eropa, di Cina, mereka negara daratan. Ya. Tapi memang benar ya, saya bukan dalam rangka kita mencari prinsip keinsinyuran teknik kimia negara kepulauan, ya nggak ada. Teknik kimia itu atau teknik lainnya pun universal kan. Konsep neraca massa, neraca panas, itu sama. Di Indonesia, di Amerika, unit operasi, unit proses ya sama. Tapi kita harus cerdas di dalam memilih dan menerapkan konsep yang paling tepat dan efisien untuk negara kepulauan. Nah, memang tadi sudah saya sebut sebetulnya pemahaman dan penerapan konsep-konsep negara kepulauan ini tidak hanya berlaku untuk keinsinyuran teknik kimia ya, tetapi juga bidang teknik lain, juga non teknik. Sehingga kita bisa sinergi seluruhannya, para ekonom, para pembuat peraturan, dan lain-lain itu punya suatu sistem yang unik Indonesia dan efisien, itu yang penting. Nah ini yang saya harapkan, apa yang saya paparkan bisa memiculah pemikir-pemikir lain yang hebat-hebat ini di dalam forum ini terutama. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.